Selamat hari Minggu, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Kami segenap majelis jemaat GKI Pamulang berharap dimanapun saudara jemaat sekalian mengikuti dan menyaksikan ibadah ini, kami berdoa supaya kita semua selalu berada dalam damai, sukacita, dan penyertaan penuh dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, GKI Pamulang membentuk tim tanggap COVID-19. Bagi saudara jemaat sekalian yang membutuhkan dukungan atau yang ingin memberikan dukungan dalam bentuk apapun, dapat menyampaikannya melalui pengurus wilayah masing-masing atau dapat langsung menyampaikan ke tim tanggap COVID-19 sebagaimana yang tercantum dalam Gema. Persembahan Aksi Paskah 2020. Persembahan Aksi Paskah 2020 dapat disampaikan melalui transfer ke rekening GKI Pamulang Kantong Hitam sebagaimana yang tercantum dalam layar dengan mencantumkan berita persembahan Aksi Paskah 2020. Demikian beberapa informasi untuk menjadi perhatian kita. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah hari Minggu 26 April 2020. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan KJ1 baitnya yang pertama. Saudara sekalian, kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara sekalian, kita bisa saja menjalani kehidupan kita saat ini seolah-olah Tuhan tidak pernah bangkit. Jika itu yang terjadi, kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemurungan, membosankan, dan mungkin ada begitu banyak kesedihan, kegagalan yang kita alami.
Mengapa? Karena kita tidak mengalami realitas kebangkitan Tuhan. Syukur kepada Tuhan, karena kita tidak perlu untuk larut di dalam kekelaman yang demikian. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya berada di dalam kondisi demikian. Ia berkenan untuk datang dan memberikan hadiratnya untuk boleh menjadi pengalaman yang nyata. Nah, bagaimana hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh dapat mengubahkan setiap kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saudara sekalian, mari kita menggunakan waktu yang baik ini untuk kita menghampiri Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang selama ini kita sudah lakukan di hadapannya. Dan untuk itu saya mengajak saudara sekalian untuk mengawali doa pengakuan dosa ini secara pribadi dengan diiringi musik yang lembut. Nanti saya kemudian akan menutup doa pengakuan dosa ini. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, sesungguhnya kami memang tidak layak untuk menghampiri hadirat Tuhan, karena begitu banyaknya dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tapi sungguh kami bersyukur boleh senantiasa mengalami cinta dan kebaikan Tuhan. Cinta yang boleh senantiasa memberi diri untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami yang selama ini mengandalkan akal budi kami yang seringkali selama ini mengeraskan hati, hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan, hidup dalam pengertian-pengertian kami sendiri. Dan karena itu, bahkan ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang sulit, betapa sering kami lalu tidak merasakan bahwa sungguh Tuhan hidup. Karena kami mengandalkan pada akal pikiran kami sendiri dan bukan mengandalkan diri pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sesungguhnya senantiasa hadir dalam seluruh hidup dan pergumulan kami. Ampuni kami. Dan biarlah saat ini ketika kami boleh mendapatkan pengampunan-Mu, kami boleh dituntun dan dipimpin oleh Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk terus menjalani hidup dan keseharian kami, sebagaimana seharusnya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Selalu menghayati, mengimani, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu hadir di dalam gerak langkah hidup kami, selalu menopang, menyertai kami, sesulit dan seberat apapun pergumulan yang kami harus hadapi. Terima kasih untuk pengampunan dosa-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau berkenan untuk terus menuntun kami untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara sekalian, kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Baru 189. Pegang tanganku, bait yang pertama. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Atas bumi nan permai menjadi pujian tanggapan kita. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sekalipun saat ini kami tidak beribadah di gereja, di gedung gereja GKI Pamulang. Tapi kami tetap mau belajar bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap boleh menyatakan kebaikan-Mu kepada kami melalui ibadah yang kami boleh jalankan secara streaming ini. Dan di tengah ibadah kami ini Engkau juga berkenan untuk menyatakan firman-Mu kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan seturut dengan kehendak-Mu
dan dapat kami pahami dengan benar dan kami dimampukan untuk melakukannya. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Di dalam kesempatan ini, saya mengajak saudara sekalian untuk boleh membaca dan membuka dari kitab Injil Lukas, pasal 24, mulai ayat 13 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka
dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, jemaat dan simpatisan GKI Pamulang, dimanapun saudara sekalian berada. Kalau saudara-saudara mengingat beberapa waktu di awal bulan Maret, bagaimana ketika itu Mabit Persib atau Majelis Bidang Persekutuan dan Ibadah mengajak atau menyerukan kepada jemaat untuk tidak memberikan salam dengan bersentuhan, tetapi cukup hanya dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Saya ingat betul ada banyak protes. Mengapa? Karena memang mungkin salam seperti itu tidak lazim. Sehingga kita merasa aneh, merasa gamang. Dan kenapa Mabit Persib mengajak untuk memberikan salam tanpa melakukan kontak fisik? Tentu ada dasarnya. Tujuannya saudara-saudara adalah untuk menghadirkan kehidupan dan keselamatan bagi sesama. Dengan kita tidak melakukan kontak secara fisik, kita sedang mengupayakan keselamatan, bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang lain. Akan tetapi sekali lagi saudara-saudara, ajakan ini, berita ini menjadi berita atau ajakan yang tidak mudah untuk bisa diterima begitu saja. Dan ini menjadi sebuah bukti betapa memang untuk memberitakan berita yang baik, yang menghadirkan keselamatan dan kehidupan itu sungguh tidak mudah. Seringkali harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak begitu saja bisa menerima pemberitaan itu, ajakan itu. 2000 tahun yang lalu, para perempuan sebagaimana yang disaksikan di dalam Injil Lukas, pasal 24, ayat 1 sampai dengan 12, mengisahkan kepada kita tentang betapa upaya mereka untuk memberitakan bahwa Yesus hidup, bahwa kebangkitan itu terjadi, dan itu berarti
memberitakan tentang keselamatan bagi kita semua, itu tidak mudah mereka jalankan. Ketika mereka memberitakan hal itu kepada banyak teman-teman atau murid-murid yang lain, mereka ditanggapi dengan sikap yang dingin. Ada yang percaya, karena itu mereka lalu pergi ke kubur, tetapi itu pun di dalam kerangka mau membuktikan apakah benar yang disampaikan oleh kedua perempuan itu. Tetapi ada di antaranya yang tidak mempercayai berita itu. Kleopas dan temannya memilih untuk meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Jaraknya, saudara-saudara, kira-kira 7 mil ke arah barat. Dan kalau ini ditempuh dengan perjalanan, kira-kira antara 2 sampai 3 jam perjalanan. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, maka Kleopas dan kawannya itu bukan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh para perempuan itu. Mereka mendengar, tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka hanya masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga lewat telinga kiri. Dan ini dinampakkan di dalam percakapan dalam perjalanan menuju ke Emmaus itu. Di ayat 22 sampai dengan 24 dikatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Mereka tahu dan dikatakan di situ dengan jelas dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Jadi mereka sudah mendengar dari para perempuan itu, lalu ketika teman-temannya membuktikan mereka pergi ke kubur, lalu mereka kembali, Kleopas dan kawannya juga mendengarkan. Tapi sangat mengherankan, saudara-saudara. Sekalipun kedua orang perempuan itu sudah menyampaikan dan dikuatkan lagi oleh Petrus dan kawan-kawannya, tetap saja mereka memilih untuk meninggalkan Yerusalem. Tetap saja mereka tidak percaya bahwa sungguh Yesus sudah bangkit. Dan lebih parah lagi, karena mereka tidak menyadari bahwa sosok yang berjalan bersama dengan mereka sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Mengapa? Di dalam ayat 16, saudara-saudara, jelas dikatakan di situ, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Mata mereka terhalang oleh kuatnya bayang-bayang kematian. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Agaknya, saudara-saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, mereka sudah melekat erat di dalam pikiran bahwa orang yang mati itu tidak mungkin bangkit. Secara turun-temurun mereka meyakini itu. Sehingga sekalipun berulang kali Yesus memberitakan bahwa ia akan bangkit, gak ada yang tersangkut di dalam hati mereka. Dan sekalipun para murid perempuan dan murid laki-laki juga, mereka menyaksikan tentang itu, toh tetap saja mereka, Kleopas dan kawannya, tidak mempercayainya. Hal yang lain, saudara-saudara, agaknya adalah kekecewaan. Kecewa karena
harapan mereka kandas di tengah jalan. Di dalam ayat 21a dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Harapan itu kandas ketika mereka menyaksikan bahwa ternyata Mesias yang mereka gadang-gadang akan menjadi sosok yang menyelamatkan bangsanya harus tunduk dan menyerah kalah. Dan ia mati di atas kayu salib, dikuburkan di dalam gua. Dan begitu banyak orang, saudara-saudara, ketika apa yang menjadi harapan ternyata realitanya tidak sama dengan yang diharapkan. Kekecewaan akan begitu memuncak. Bahkan ada di antaranya yang lalu menjadi frustrasi. Bukan hanya marah dan kecewa, tapi frustrasi. Karena apa yang menjadi harapannya itu tidak terwujud. Dan agaknya itu yang terjadi pada Kleopas dan kawannya. Mereka mengandalkan pada akal dan pikiran mereka. Mereka mengandalkan diri pada ego mereka. Sekalipun mereka mengatakan adalah murid Yesus. Tetapi mereka tidak mengalami perjumpaan dalam pengertian yang sesungguhnya. Sehingga tidak terjadi sebuah perubahan yang signifikan di dalam kehidupan keberimanannya. Spiritualitasnya tidak dibangun. Hanya dengan sebuah pernyataan bahwa ia atau mereka adalah pengikut Yesus. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Kleopas dan kawannya? Bukankah ini menjadi pengalaman dari banyak di antara kita, di antara saudara dan saya? Di dalam kehidupan atau perjalanan keberimanan kita kepada Yesus, banyak di antara kita yang seringkali mengandalkan diri pada akal dan logikanya. Banyak di antara kita yang mengedepankan ego dan bukan mengedepankan Tuhan yang adalah Tuhan dalam hidup setiap saudara dan saya. Tuhan yang pada beberapa minggu yang lalu sudah kita peringati kebangkitannya. Banyak di antara kita yang ketika kita berhadapan dengan sebuah realita yang tidak menyenangkan, kita lalu memilih untuk menjauh dari Yerusalem, menjauh dari Yesus, meninggalkan Dia. Situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, saudara-saudara, bukankah ini adalah situasi dan kondisi yang sangat tidak menyenangkan, sangat membuat kita, saudara dan saya, merasa tidak nyaman. Berhari-hari kita harus terpenjara di rumah kita. Mau keluar takut. Dan memang sebaiknya kita memilih untuk stay at home, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Banyak di antara kita yang kecewa karena mungkin ada di antaranya yang harus kehilangan pekerjaan. Berkurang penghasilannya karena situasi dan kondisi ini. Mungkin banyak di antara saudara dan saya yang selama ini sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk acara-acara atau kegiatan-kegiatan tertentu. Bahkan ada yang sudah mempersiapkan untuk menikah dan sebagainya. Pemberkatan pernikahan dan sebagainya harus ditunda. Mengecewakan. Kenyataan yang kita hadapi ini sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Lalu mungkin kita juga bertanya-tanya, sampai kapan ini akan terus berlangsung?
Orang mengatakan, oh paling sampai akhir April. Ada yang mengatakan, oh enggak sampai Mei. Oh bisa jadi sampai akhir Juni. Bahkan ada yang mengatakan yang terburuk, kalau masyarakatnya katanya kalau orang Jawa bilang dablek. Tetap keras kepala gitu ya, tidak mengikuti himbauan pemerintah. Tetap keluar dengan sesuka hati, berkegiatan di luar tanpa menggunakan masker, dan berkegiatan di luar untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mencelakakan dalam tanda kutip. Orang lain, karena kita bisa, mungkin kita sehat tapi kita bisa menjadi carrier bagi yang lain. Mungkin bisa sampai akhir tahun katanya gitu. Mendengar ini, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara? Kita tentu tidak ingin kondisi ini berlama-lama terjadi, tapi inilah yang kita hadapi saat ini. Kita mungkin seperti Kleopas dan kawannya, yang kecewa dengan keadaan yang terjadi. Dan ketika kemudian Kleopas dan kawannya memilih untuk keluar dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem. Menarik saudara-saudara, karena ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka larut di dalam kekecewaan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka terus mengandalkan diri dengan akal, logika atau pengertian mereka sendiri. Tapi Tuhan berkenan hadir dalam perjalanan di tengah rasa kecewa mereka, di tengah rasa gundah mereka. Tuhan yang bangkit itu hadir dalam perjalanan Kleopas dan kawannya. Dan menarik apa yang kemudian terjadi. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat 29. Undangan ini menarik. Dan kemudian memang Yesus memilih untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan di dalam kesempatan perjumpaan itulah akhirnya mata mereka terbuka. Dikatakan terbukalah mata mereka, artinya tiba-tiba mereka sekarang dapat mengenali siapa yang selama ini berjalan bersama dengan mereka dan berbicara dengan mereka. Dan ternyata sosok itu adalah Yesus. Dan segera kemudian sesudah mereka mengenalinya, Yesus segera lenyap dari hadapan mereka. Dan luar biasa saudara-saudara, perjumpaan Kleopas dan kawannya ini dengan Yesus kemudian sungguh-sungguh mencelikkan mata hati mereka, memulihkan mereka. Mereka tidak lagi berorientasi pada diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi mengandalkan kepada akal budi mereka. Bahwa tidak mungkin orang yang sudah mati itu bangkit. Yesus bangkit dan mereka mengamini itu. Dan itu mereka tunjukkan dengan sebuah kesediaan untuk kembali berbalik menuju ke Yerusalem. Mereka tidak berlama-lama di Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem dan kemudian memilih untuk menceritakan tentang kebangkitan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kebangkitan Yesus memang tidak meniadakan kegundahan, rasa kecewa. Tetapi bagaimana di tengah kekecewaan mereka Tuhan berkenan hadir. Dan menyatakan pemulihan di dalam diri Kleopas dan kawannya. Mereka mengalami pemulihan secara utuh.
Mereka menyatakan sebagai pengikut Yesus, tetapi mereka bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku adalah pengikut Kristus. Tapi mereka membuktikan bagaimana mereka adalah seorang pengikut Kristus yang mengamini bahwa Kristus adalah Kristus yang hidup. Kristus adalah Kristus yang bangkit, yang selalu hadir di dalam setiap gerak langkah mereka. Keyakinan itulah yang membuat kemudian Kleopas dan kawannya memutuskan kembali ke Yerusalem dan berkenan untuk menyatakan kebangkitan Tuhan kepada banyak orang. Peristiwa ini juga menjadi sebuah peristiwa yang mau mengajak saudara dan saya, kita semua, untuk juga boleh mengalami seperti yang dialami oleh Kleopas dan kawannya. Untuk mengalami sebuah pemulihan di dalam perjumpaan dengan Kristus. Sebuah perjumpaan yang kemudian mengubahkan mereka sehingga mereka tidak lagi orientasinya pada diri mereka sendiri, pada harapan-harapan dan keinginan-keinginan mereka sendiri. Tapi mereka kemudian justru mengarahkan keinginan dan harapan mereka kepada Kristus yang sudah bangkit. Karena itu mereka kemudian mau memberi diri untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan adalah orang yang mau dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Menyatakan keselamatan yang Tuhan sudah hadirkan melalui peristiwa kebangkitan itu. Saudara-saudara, saat seperti yang sekarang sedang kita alami, tadi saya sudah katakan di muka bahwa ini bukan situasi yang mudah. Ini adalah situasi yang sulit. Bukan hanya saya yang mengatakan itu, tetapi setiap orang mengakui hal itu. Kita sering mendengar orang lalu mengatakan, kita aja sulit, kita semua lagi sulit. Bagaimana mungkin kita bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain? Saudara-saudara, Kleopas dan kawannya telah membuktikan bagaimana di tengah situasi sedih, rasa kehilangan, kekecewaan yang membuncah di dalam diri mereka, tidak membuat mereka lalu larut di dalam kesedihan dan terus-menerus membiarkan diri mereka tenggelam di Emmaus. Tapi mereka akhirnya di dalam perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mereka kembali ke Yerusalem memberitakan Yesus yang bangkit. Di tengah jemaat kita saat ini, saya menyaksikan banyak hal yang luar biasa. Ada jemaat wilayah, saya tidak perlu sebutkan namanya dari wilayah mana, tapi saya sungguh terharu dan sangat mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Bagaimana di tengah situasi dan kondisi yang sulit, mereka berusaha untuk dalam satu kesempatan membagikan minuman, jus buah, dan makanan bergizi untuk orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana di tengah situasi dan kondisi kita yang sulit, ada jemaat yang memberi diri, memberikan tenaganya untuk membuat masker dari kain-kain yang juga merupakan sumbangan dari beberapa jemaat untuk dibuat masker. Dan sangat variatif model maskernya, luar biasa. Untuk apa maskernya dikumpulkan oleh tim tanggap COVID untuk dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan, ke polsek, dan juga ke utamanya para lansia. Di tengah kesulitan untuk mencari masker, ada jemaat-jemaat yang mengulurkan tangannya, waktunya untuk membuat masker dan bisa dibagikan. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit, ada jemaat yang mau memberikan bahan-bahan makanan untuk bisa disalurkan
ke teman-teman di FKUB untuk bisa dimasak dan dibagikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, di tengah kondisi yang sulit ini, bukan berarti ini boleh kita jadikan sebagai alasan untuk kita tutup mata dengan semua yang terjadi di tengah masyarakat kita. Lalu kita larut kembali ke Emmaus, pergi ke Emmaus, semakin menjauhkan diri dari Yerusalem, menjauhkan diri dari Tuhan. Oh tidak, Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Dia sudah hidup dan dia akan terus menopang, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, memulihkan saudara dan saya, supaya di tengah kondisi yang sulit ini, saudara dan saya tidak berorientasi hanya pada kepentingan kita, tapi kita mau untuk terus berbagi dengan segala daya yang ada pada kita, untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang bisa mendatangkan manfaat dan membangun kehidupan bagi sesama. Bahkan hal sederhana yang saudara bisa lakukan saat ini, ketika saudara mau stay at home, menggunakan masker sebagaimana mestinya, sering cuci tangan, tidak melakukan kontak fisik, itu sudah sebuah upaya yang luar biasa, upaya untuk menghadirkan kehidupan bagi sesama. Karena itu saudara-saudara, berilah setiap kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya Tuhan berkenan untuk memulihkan kita secara utuh. Bukan hanya dipulihkan di dalam kehidupan ritual kita, iman kita, tetapi dalam kehidupan keseharian kita juga. Kita terus mau berkarya bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan nanti kita akan menutup doa syafaat dengan menaikkan doa Bapa kami. Saudara-saudara di rumah juga bisa mengikuti doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama menaikkan doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Dan karena itu di tengah segala kondisi yang ada saat ini, kiranya kami boleh tetap mengarahkan diri kepada peristiwa kebangkitan Yesus. Kami tidak terpaku kepada peristiwa kematian dan larut dalam rasa kecewa dan kemudian lalu semakin menjauh dari Tuhan, meninggalkan Yerusalem, simbol dari kemenangan, lalu kemudian menuju ke Emmaus. Kiranya setiap kami di tengah segala kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami boleh tetap setia mengikut Tuhan. Kami tetap setia untuk terus mengandalkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami tidak larut dalam kekecewaan kami, tidak juga mengandalkan pada akal pikiran kami, tetapi kami sungguh-sungguh mau mengarahkan diri tetap kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, dan supaya pada gilirannya kami dimampukan untuk terus berkarya seperti Kleopas dan kawannya,
mau kembali ke Yerusalem dan kemudian memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Biarlah kami pun boleh mengalami pemulihan yang sempurna, pemulihan dari dosa, dan pada gilirannya setelah kami dipulihkan, kami sungguh-sungguh boleh menjalankan panggilan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh terus berkarya di tengah situasi yang sulit ini untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan Engkau berkenan menolong mereka yang saat ini dalam perawatan, Ibu Jimmy, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah mereka dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk tim tanggap COVID, Tuhan tolong mereka untuk bisa terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, menolong jemaat dan masyarakat sekitar terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Kami berdoa untuk teman-teman di LPM Lentera yang saat ini berada di baris paling depan di dalam kerangka memerangi virus COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kepada para dokter, volunteer, para petugas atau karyawan kesehatan bagi mereka sekalian, dan mereka boleh tetap dimampukan untuk melayani masyarakat dan pasien-pasien dengan baik dan optimal. Kami berdoa untuk para pengurus LPM Lentera, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka untuk terus boleh memberikan support yang berarti bagi tim medis di LPM Lentera. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami juga dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong pemerintah, Bapak Presiden dalam menangani situasi yang ada, agar semuanya boleh berjalan baik dan virus ini tidak semakin merajalela di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami mau menyerahkan seluruh syafaat kami dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, dan kami mau menutupnya dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 117 ayat yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 291 ayatnya yang pertama.
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini sekali lagi kami kembali ke hadapan-Mu, membawa ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkenanlah Bapa atas persembahan yang kami bawa ini, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi alat yang baik bagi pelayanan-Mu melalui gereja kami. Berkatilah pada orang-orang yang mengelolanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan jemaat dipersilahkan berdiri dan kita menutup dengan pujian Seindah Siang Disinari Terang. Jemaat dan simpatisan dimanapun saudara berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di jalan hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, haleluya.